Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa law karihal kafirun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ustaz Anu datang, mantap ya. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan pagi-pagi sarapannya itu. Oh, berarti orang kaya, ini orang komplek nih. Kalau orang dusun nggak mungkin sarapannya gituan. Orang dusun. Bang, kami sampai mudah-mudahan ya sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita, Bapak Profesor di Masjid ini dalam rangka proklamasi Hari Sabtu hari ini. Mudah-mudahan dihormati kabar baik yang terhormati Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah kunjungan acara. Lalu mau lihat video tahu? yang punya wilayah datang. Pagi hari ini. Dan yang kedua pembacaan salam yang ketiga sambutan Bismillahirrahmanirrahim kita dilancarkan oleh acara yang kedua yaitu pembacaan Al-Quran. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz Haji Iqbal Burhanuddin yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran pada yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang kami hormati
ini. Alhamdulillah. Kita bilangin. Masih 100, Pak. Iya, di sini. Ya. Setelah mengikuti acara ini dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini kebaikan bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin. Jadi kita lakukan kita harapkan dari Ketua Komunikasi Masjid dan Musola se-Malakasari, pada yang terhormat Bapak Haji Eman Sulaiman. Semangat. Kita hari ini pengumumannya penting. dengar nggak sekarang? Bismillah, Alhamdulillah, kita kedatangan guru kita ahli masalah Profesor Dr. Majen Sasmoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua DKM kita, Pak Haji, terima kasih sudah berhadir hari ini ya. Dan Ketua Promas Ayanda Pak Jeman, ya ketemu lagi setelah setahun bertemu ya. Dan bertemu dengan Allah SWT dalam kajian rutin ya Forkomas. Dan apa yang kita bahas hari ini menambah wawasan keilmuan, menguatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua kita, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari kita bersama kita awali dengan doa. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik, sebagai dalil kita, ibu yang punya Quran dibuka, Qurannya surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 152. Tema kita hari ini tentang zikir dan syukur. Rujukan utamanya surat Al-Baqarah ayat 152, di mana Allah berfirman, "Fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun." Maka berzikirlah kepada aku, kata Allah, nanti aku akan ingat kamu, dan bersyukurlah dan jangan kamu kufur. Jadi tema kita tentang zikir dan syukur itu rujukan utamanya Al-Baqarah 152. Fazkuruni azkurkum, berzikirlah kepadaku, kemudian washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, jangan kamu ingat. Baik, ayat ini yang kita jadikan dalil utama kita, Al-Baqarah 152. Ada dua hal tadi tentang zikir dan syukur. Fazkuruni, zikirlah kepadaku, kata Allah. Zahirnya kata ganti untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ada dialog kita. Kemudian washkuruni, bersyukur itu kaitannya juga dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini Bapak Ibu, nanti kalau kita coba buatkan skemanya, bahwa fazkuruni itu kaitannya dengan berzikir, washkuruni kaitannya dengan bersyukur. Jadi zikir dan syukur adalah modal penting ya dalam membangun jiwa yang kuat.
Jadi zikir dan syukur. Tadi kita bahas. Mengapa Allah suruh ini? Nanti ada kaitan dengan problem yang akan kita hadapi, yang nanti difirmankan oleh Allah pada ayat-ayat berikutnya di Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah 122 menjadi pembuka bahwa ada dua modal penting dalam kehidupan, yaitu berzikir dan bersyukur. Ya, wadkuruni, kemudian wasykurli. Jadi zikir dan syukur aktivitas dalam bawah sadar yang modal penting dan kuat membangun jiwa. Apa itu zikir? Secara bahasa sudah sering kita dengar, tetapi minimal ada 6M minimal kalau ingin zikirnya bermakna. Ada 6M minimal makna zikir kalau kita ingin zikirnya bermakna. M yang pertama mengingat. Zikir maknanya mengingat, maka kita hanya posisi ini seringkali. Zikir ya ingat. Dulu pernah ada anak-anak yang nyeleneh gitu. Zikir sama dengan ingat, ingat sama dengan doa, sama dengan sholat sama dengan doa. Doa kaitannya dengan zikir, zikir kaitannya dengan ingat. Cukup ingat, maka di Indonesia ada aliran namanya eling. Jadi nggak perlu sholat, cukup ingat. Nah, itu yang salah. Ya, itu kebetulan dulu di kampung saya di daerah Banyumas ada aliran namanya eling. Tapi sekarang sudah hilang insyaallah. Yang kedua, memperhatikan. Jadi makna zikir yang kedua adalah M yang kedua, memperhatikan. M yang ketiga, mengenang. M yang keempat, mengambil pelajaran. M yang kelima, mengenal. Dan M yang keenam, mengerti. Maka praktek zikirnya itu ada 4. Ada zikir pikir, ada zikir lisan, zikir qalbu, dan zikir amal. Zikir pikir itu sudah banyak Allah sebutkan dalam Quran. Satu contoh misalnya, bagaimana Allah nyuruh kita berpikir secara zikir secara pikiran. Di surat yang ke-14 ayat 24 hingga 27 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasadrin thayyibah asluha sabit wa furqa fis sama. Tukti ukulah. Kata Allah, apakah kalian tidak merenung dan berpikir bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu asluha sabit, akarnya menancap ke dalam bumi, wa fis sama, dan dahannya menjulang ke langit. Nah, ini namanya zikir dengan pikiran, namanya tafakkur. Ya, dari surat ke-14 surat Ibrahim ayat 24-25 Allah ngajak kita berpikir tentang pohon. Di depan ada pohon. Bapak Ibu lihat, pohon itu yang baik itu pohonnya subur itu kan ditopang oleh akar yang kuat. Tapi sebaliknya ada contoh pohon yang tidak baik di surat yang sama ayat 26-nya disebut dengan kalimat khabithah, syajar khabithah. Apa itu? Pohon yang buruk, kelihatannya seger untuk pohon, tapi akarnya tercabut ketika ada angin sedikit roboh. Itulah miniatur dalam kehidupan. Maka kenapa banyak orang stres? Apalagi setelah pilkada ini. Kemarin sudah ada kiriman dari Jawa Timur, ada bakal calon legislatif yang loncat dari tiang Suten. Di sini ada calon nggak kemarin? Nggak ada ya? Iya. Saya sudah dikontak sama KPU di Sumatera Barat untuk datang menterapi mantan calon yang stres. Nanti rumah sakit sini, rumah sakit jiwa masih sebagai kebanjiran klien. Oke, zikir yang kedua lisan. Dengan lisan ini ya kita baca ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil, ada basmalah, ada hauqalah. Itu zikir lisan. Zikir qalbu itu dalam hati. Ya, kemudian zikir purbatan itu dalam praktek amaliyah. Itu zikir lah ya, nanti kita bahas lebih jauh. Yang kedua syukur. Kenapa syukur itu penting? Beberapa ulama berpendapat tentang syukur. Misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madaris as-Salihin kata beliau, syukur itu adalah kesinambungan hati untuk mencintai sang pemberi nikmat pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan. Kemudian Ibnu Jaibah lebih dalam kitabnya Mi'raj at-Tasawuf, Hayat at-Tasawuf itu kata beliau,
Syukur adalah kebahagiaan hati atas nikmat yang diperoleh, dibarengi dengan pengarah seluruh anggota tubuh supaya taat pada pemberi. Syukur itu gampang, tapi prakteknya sulit. Kenapa? Karena titik godaan iblis itu ada pada kemampuan syukur. Nanti bisa dilihat di Quran surat yang ke-7 ayat 16 dan 17. Jadi ternyata kenapa syukur itu berat Bapak Ibu? Karena titik godaan iblis itu justru pada kemampuan bersyukurnya. Ketika iblis ditetapkan sesat oleh Allah di surat 7 ayat 16-nya, maka iblis akan menggoda ala siratal mustaqim, akan kami goda, selalu kami goda mereka dari jalan yang lurus. Maka kenapa tadi kita baca dalam sehari semalam minimal 17 kali doanya? Apa itu? Ihdina siratal mustaqim. Lalu bagaimana cara iblis menggoda? Di surat 17 diterangin tuh, wa min aydihim wa min khalfihim, dari depannya, dari belakangnya, dari kanan, dari kirinya. Kata iblis, wala tajidu aktsaru syakirin. Kau akan dapati mereka sedikit yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk ya bersyukur. Minimal tadi baca doa bangun tidurnya coba. Ada bisa ada yang tadi lupa nggak bangun tidur baca doa? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Tadi kita semua habis mati semua. Maka itu di surat ke-39 ayat ke-42 bahwa tidur kita juga bagian dari kematian. Maka bangun tidurnya setelah kematian kita doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah kematian kita. Maka bersyukur dari pagi hari tadi diawali dengan bersyukur karena kita dibangunkan kembali dari kematian kita. Jadi tidur bagian dari mati. Apa dalilnya? Surat 39 ayat 42. Surat Az-Zumar ayat 42. Baik, mengapa perlu zikir dan syukur Bapak Ibu? Zikir adalah gerak lisan, hati, dan tindakan yang mendatangkan ketenangan. Nanti kita lihat apa kaitannya dengan kehidupan kita. Yang kedua, bersyukur adalah menyelaraskan hati, pikiran, dan tindakan yang merupakan bagian dari keimanan. Ingat, ternyata syukur bagian dari iman. Nanti kita lihat dari Al-Quran. Yang secara psikologis, ternyata syukur itu berat dan itu kaitannya dengan pola pikir, cara pandang dalam berkehidupan. Maka orang yang tidak bisa bersyukur itu kalau orang Inggris bilang selalu tersulut. Apa tuh tersulut? Nah, gerutu mulu gitu. Sudah dapat ini masih gerutu gitu ya dan sebagainya. Baik, kenapa zikir dan syukur itu penting Bapak Ibu? Coba dilihat Quran surat yang sama dari Al-Baqarah 155-nya. Kalau tadi 152, nanti kita lompat sedikit di 155. Bahwa ternyata dalam kehidupan kita ada cobaan yang nanti berkaitan dengan pentingnya zikir dan syukur. Ya, surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in khawf wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfus was samarat." Ada 5 problem itu, tetapi yang penting diperhatikan. Saya kasih tanda merah 2. Pertama, khauf dan ju', ketakutan dan kelaparan. Jadi cobaan tadi kalau kita coba lihat ada 5 K, ini biar gampang ya. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kejiwaan, dan kurangnya buah-buahan atau bahan makanan. Ingat, yang pertama cobaan itu bukan harta Bapak Ibu, tapi ketakutan. Apa itu ketakutan? Ketakutan adalah bagian dari emosi dasar manusia. Takut, senang, marah, memburu, benci, kecewa. Itu adalah emosi dasar manusia dalam pembahasan psikologi. Maka cobaan pertama yang akan ditimpakan kepada kita adalah kaitannya dengan emosi. Apa itu? Emosi itu bisa takut, bisa senang, bisa benci, bisa cemburu, itu bisa termasuk marah. Itu bagian dari emosi dan itu lingkupnya kajian psikologi.
Yang kedua, lapar. Itu insting yang memungkinkan kita tuh bisa makan. Ya, dua hal ini penting. Yang pertama yang saya sampaikan begini. Ini ada riset di Amerika tentang mengapa perlunya ngaji, perlunya belajar, perlunya memahami tentang siapa kita. Ada utapan dari ulama dulu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Baik, di gambar ini yang Ibu lihat kan, ada dua foto kepala manusia. Ini kalau digambar itu kepala kita dari depan, belakang itu kelihatan otak kanan dan otak kirinya. Kelihatan ya? Mohon maaf saya berdiri. Oke, ini laki-laki. Ini saya laki-laki. Saya laki-laki gue. Ini perempuan ibu semua. Ternyata titik emosinya berbeda. Kenapa laki-laki dan perempuan berbeda? Secara fisik memang Allah sudah bedakan itu. Laki-laki titik emosinya di otak sebelah kanannya, sementara perempuan titik emosinya di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Ini otak kanan, otak kiri. Seorang wanita dalam sehari semalam bisa menghabiskan 20.000 kosakata. Laki-laki hanya 7.000 kosakata. Maka Pak, kalau istri di rumah ngomel mulu, berarti itu benar perempuan. Wanita semakin banyak ngomel, semakin sehat jiwanya. Coba Bapak nanti di rumah praktekkan gini. Praktekkan di rumah. Istrinya perhatikan. Wanita bisa kerja dalam 5 pekerjaan sekaligus. Di sini mungkin begini ya. Sambil masak, jawabin anak, balas WA, ngobrol sama tetangga, sambil ngomel, bisa nggak? Laki-laki tidak bisa. Jadi semakin banyak ibu banyak ngomong, semakin sehat. Maka nanti Pak, kalau di rumah istri ngomel, kasih aja jempol, mama terusin. Berarti nggak Pak? Itu Bapak, ibu lagi terapi Pak. Lebih ngobati jiwa sendiri. Sebenarnya ibu nanti kalau ibu di rumah, bapak ada ngobrol nggak nyambung, jawabannya cuma oh gitu, terserah ibu deh. Berarti tadi bapak sudah ngomong di luar 6.999, sampai rumah tinggal oh gitu, terserah mama deh. Maka wajar seringkali yang mengalami depresi itu perempuan. Kenapa? Pak, kalau perempuan itu bicara dengan perasaan. Diomelin mertua, lulus dada. Diomelin suami, lulus dada. Diomelin tetangga, lulus dada. Akibatnya berakumulasi. Maka yang depresi kebanyakan perempuan. Tapi tetap banyak laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu bicara dengan pikiran. Kenapa? Kadang-kadang nggak dipikirin, maka nggak terkontrol. Emosi nggak terkontrol. Itu kalau pakai akal. Maka wanita itu semakin sehat ketika banyak bicara. Jadi Pak nanti ya, kalau istri lagi ngomel, kasih acung jempol. Itu berarti istrinya sedang terapi sendiri. Nah, gitu ya. Pernah mendengar nggak? Mungkin itu pernah saya sampaikan di Purwakarta tahun 2018 itu ada seorang ibu yang mengumur hidup-hidup anak perempuannya baru 4 bulan. Mungkin pernah mendengar ya? Jadi saya dari pulang dari kampus itu di Radio Elsita sedang rame di Purwakarta, tetangga sedang kumpul baru saja menggali kuburan di belakang rumahnya. Ketika suami pulang kerja ditanya mana anaknya? Jawaban istrinya, Pak, maaf tadi anaknya hilang waktu aku beli pulsa. Ini istrinya. Kemudian istrinya panik dengan tetangga di belakang rumah dan kedudukan tanah merah. Digali, diikat pakai kain gitu, dikubur hidup-hidup. Maka setelah 3 jam membiru anak itu. 4 bulan usianya. 1 pekan berikutnya saya diminta datang ke sana. Coba lihat kayak apa gejala istrinya. Ibu ini mengalami depresi memang. Ya apalagi nanti misalnya yang masih hamil menyusui.
seringkali muncul penyakit bawaan. Hati-hati para suami, perhatikan istrinya. Tadi secara psikologis ternyata beban cara bicara lebih banyak, beban emosi lebih banyak. Maka perempuan memang perlu diperhatikan, gitu ya. Jadi kalau itu caper, ya wajar. Oh berarti istri saya perempuan beneran, gitu ya. Jadi kalau banyak ngomong, laki-laki banyak ngomong, bawel lo kayak perempuan, karena yang bawel itu harusnya perempuan, gitu ya. Apa kaitannya ini? Tadi Allah sudah sebutkan bahwa ada problem yang ditimpakan pada kita atau cobaan berupa rasa takut. Rasa takut adalah bagian dari emosi, Bapak Ibu. Tadi ya, ada takut, ada marah, ada senang, ada benci, ada cemburu. Itu bagian dari emosi. Maka rasa takut yang datang dari kalangan kita itu kalau tidak ada jalan keluarnya, maka nanti menjadi kecemasan. Nama penyakitnya anxiety disorder, gangguan tingkat kecemasan. Itu pertama. Cobaan yang akan ditimpakan ternyata bukan tentang harta, tetapi tentang kejiwaan, tentang emosi. Rasa takut itu semua orang miliki. Bapak Ibu punya takut nggak? Pernah merasa takut nggak? Pernah apa sering? Takut itu bisa berubah menjadi cemas dan bisa menjadi stres. Maka tadi orang kita membaca Quran surat Al-Kahfi itu ada peringatan dari Allah di ayat 36-nya. Fala kahabban ala asariin illam yu'minu bihadithi asara. Bisa jadi kau yang Muhammad akan mencelakan diri kamu sendiri dengan bersedih hati. Rasa sedih itu bisa berdampak kepada stres dan depresi kalau berlebihan. Itu juga bagian dari emosi. Biasanya rasa takut itu menghinggapi maka muncul kecemasan. Kalau penyakitnya tadi anxiety disorder, ketika itu tidak ada solusinya, maka bisa naik rasa sedih berlebihan, mengalami depresi. Bapak Ibu pernah datang ke psikolog? Pernah ke psikiater? Pernah? Bapak Ibu suka healing nggak? Siapa suka healing di sini? Sekarang kan lagi healing dulu ah. Tahu apa itu healing? Healing itu terapi untuk orang stres. Awalnya ya. Jadi healing itu bagian dari terapi yang memiliki gangguan kejiwaan. Jadi kalau ada orang lagi healing berarti enggak ya. Itu dulu secara awal teorinya, sekarang nggak beda jauh. Baik, itu pertama, cobaannya berupa rasa takut. Yang kedua, rasa lapar, Bapak Ibu. Apa itu lapar? Insting, keinginan dari perut. Kata baginda Rasul SAW, sumber penyakit bebas di dalam perut. Anggap misalnya makanan paling enak itu apa? Anggaplah duit. Misalnya ya, bola yang cukup mahal. Kalau Bapak Ibu beli durian kan mahal. Kira-kira setelah dimakan, ibu saya nggak dibuang? Enggak ya? Ternyata insting makan cuma sampai di tenggorokan. Kalau lewat tenggorokan sudah hilang tuh mahalnya, sudah hilang tuh enaknya. Artinya ada keinginan dari perut yang seringkali kita berlebihan antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan makan dengan keinginan makan berbeda ya. Kalau kebutuhan makan itu tidak apa. Kalau keinginan sudah usia tua masih makan jeroan, makan ini itu, nah itu berarti tidak memperhatikan antara kebutuhan dengan keinginan. Tapi itulah pola makan. Oke, kita lanjutkan. Ada perintah untuk memperbanyak zikir di surat Al-Jumu'ah ayat ke-10 pada akhir ayatnya. Fazkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kata banyak dalam bahasa Arab itu lebih dari 3 dan tidak terhingga. Maka wajar kalau ada ulama yang memberikan anjarannya kepada jamaahnya, kamu zikir ya 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Kenapa? Dalilnya zikran katsira. Kata kasir itu 3 sampai tak terhilang. Maka dalilnya kalau zikir yang banyak itu hitungannya zikran katsira tidak berbilang setelah 3.
Kalau kita zikir yang sudah mafhum, tasbih, kemudian apa? Tahmid, takbir, setelah sholat itu memang sudah ada hitungannya 33 kali. Tapi di luar itu tidak ada kata batasan minimal maksimal. Maka ulama berijtihad berzikir sebanyak-banyaknya. Dzikran katsiran. Sebanyak-banyaknya. Apa yang dibaca? Bisa tadi, bisa tahmid, bisa tahmid, bisa tasbih, apalagi bisa haukalah, la haula wala quwata illa billah dan yang lain-lain. Ya. Jadi disuruh banyak zikir. Apa manfaatnya berzikir? Kita lihat. Jadi kalau tadi Allah sebutkan zikr katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah yang banyak agar tuflihun, agar beruntung. Kenapa beruntung? Dalam pandangan Islam dan psikologi. Oke, dalam pandangan Islam zikir itu bisa memberikan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan. Apa dalilnya? Surah 13 ayat 28. Dalam Islam ya, bahwa zikir itu kalau tadi Allah sebutkan zikran katsira la'allakum tuflihun, zikir yang banyak agar beruntung. Di antara keberuntungannya dalam Islam itu diberikan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan. Maka di Quran surat yang ke-13 surat Al-Ra'd ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Ingat ayat dengan zikir hati, qalbu, jiwa, perasaan jadi tenang. Ibu pernah punya masalah enggak? Banyak. Pernah apa sering? Banyak. Sering. Kalau lagi zikir kira-kira masalahnya selesai atau tidak? Kira-kira setelah zikir hati jadi tenang atau tidak? Masa? Kayaknya lebih banyak nggak tenangnya deh. Kelihatan wajahnya soalnya. Ya, gara-gara pilpres, pilkada, para nggak tenang galau. Padahal itu politik ya. Makanya harus belajar move on. Politik itu siasat. Ya, dan siasat itu namanya tidak ada gambarnya kecil kepentingan. Hari lawan besok dirang-rang itu biasa dalam politik. Makanya jangan terus berlebihan. Artinya berlebihan dalam memikirkan, dalam membawa perasaan. Nanti baperan. Kemarin sudah ada video viral, mantunya diusir dari rumah gara-gara beda pilihan pilpresnya. Masya Allah. 2019 sampai ada bercerai suami istri gara-gara beda pilihan. Ini yang tidak pakai ilmu. Politik itu ilmu, maka ada namanya fikih siasat, fikih politik pak. Jadi boleh dipelajari politik di Mesir, tapi sebagai ilmu, bukan politik praktisnya. Saya termasuk salah program pertama dulu, sebelum saya di politik Islam, di fikih siasat itu program pertama di Indonesia. Tapi sekarang nggak tahu masih ada pada. Fikih siasat itu dipelajari luar biasa. Ya, jadi jangan baperan, nanti rugi sendiri. Oke. Zikir itu kenapa Allah sebutkan tuflihun, beruntung karena minimal dari dua cara pandang dulu. Satu dari cara pandang agama, satu dalam cara pandang psikologi. Kenapa cara pandang psikologi? Tadi ternyata cobaan yang pertama menimpa kita adalah rasa takut. Dan rasa takut itu adalah domain atau rasa adalah lingkup kajian psikologi agama atau psikologi Islam. Makanya pentingnya pendekatan psikologi. Apa itu? Pendekatan kejiwaan. Karena di Quran itu sudah ada itu bagaimana cara Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa berbagai pandangan ilmu itu bisa dilihat termasuk dalam pandangan psikologi. Baik, ketenangan itu dapat. Ternyata tadi kata kuncinya Allah bizikrillahi dan semua itu. Ingat hanya dengan zikir hati menjadi tenang. Kenapa tenang? Karena Allah turunkan ketenangan di surat 48 ayat yang keempat. Surat apa namanya itu? Surat 48 ada apa nama surat? Surat 48. Ada apa nama suratnya? Al-Fat. Ayat yang keempat ada apa? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah telah menurunkan sakinah di mana? Fi qulubil mu'minin, di hati, di jiwa, di perasaan, di pikiran orang beriman. Artinya itu, kalau dalam bahasa psikologi itu orang bahagia itu karena ketenangan. Dan tenang kaitannya dengan zikir.
dan zikir itu ditopang oleh kemampuan bersyukurnya. Maka dua pandangan tadi kalau dalam bahasa psikologinya, syukur zikir itu kaitannya dengan bagaimana mengingat sang kuasa dan itu memberikan ketenangan, dan tenang adalah sumber kebahagiaan. Jadi kenapa beruntung? Karena kita mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Banyak cobaan tadi ya, ketakutan, kelaparan, kurang harta, jiwa dan buah-buahan itu cobaannya melingkupi manusia itu sehingga menyebabkan jadi tidak nyaman. Bahkan termasuk usia makin bertambah itu makin tidak tenang. Kenapa? Allah menggambarkan begini Bapak Ibu. Nanti coba dilihat Quran surat 30 ayat ke-54. Itu sama yang memasuki usia di atas 50, 60 dan seterusnya. Kayaknya sedikit ya yang atas 60 ya. Rata-rata anak muda semua. Tadi saya bilang sama Pak Haji juga anak muda juga. Belum remaja masjid juga tuh. Ada remaja masjid lalu. Remaja masjid era 60-an dan 70-an. Oke, di Quran surat 30 sampai surat apa? Surat Rum ayat 54. Ada apa ayat ini? Surat 5 ayat 30, surat ayat 54. Ada apa? Kalau tidak ada yang buka, yang punya Quran coba dibuka. Yang tidak ada coba dicatat nanti di rumah dibuka. Ayat ini berkaitan dengan usia kita dan siklus nanti kita akan kemana. Ternyata dalam kehidupan itu sudah ada ritmenya Bapak Ibu, perputaran waktunya. Allahu ladzi khalaqa min dhafin tsumma ba'da dhafin quwwah tsumma ba'da quwwah dhafan wa syaibah. Nanti manusia itu berangsur dari lemah, lahir nih menuju kuat, dari kuat menuju lemah kembali sampai tubuhnya kuat. Jadi kalau sudah badan bersyukur, namanya syaibah dalam bahasa Quran. Jangan dicek-cek lagi Pak. Itu lama nunggunya. Oke, Dokter itu saya katakan usia 0 sampai maksimal 40 tahun. Coba lihat kenapa Indonesia itu menyarankan kalau presiden 40 tahun Pak. Karena itu ada dalam Quran surat 46 ayat 15. Arba'ina syarat yang mudah digugat menjadi 35 tahun. Padahal memang itu ada dalam Quran. Usia kematangan itu kalau menjadi pemimpin di 40 tahun. Nabi kita diutus usia berapa? 40 tahun. Calon presiden di negara tetangga itu 35 tahun. Itu setelah gitu lah ya. Tapi saya kedudukkan bahwa ternyata 40 tahun itu gak main-main. Itu ada dalam Quran tadi surat 46 ayat 15. Disebutkan langsung arba'ina syahrah, usia 40 tahun itu puncak, namanya kuat, puncak kekuatan. 35 kemudian sampai 45 puncak keemasan. Maka kalau di apa namanya PNS itu tidak boleh menjabat setelah 50 tahun itu kalau PNS. Tapi kalau presiden jangan 50, 80, 90 boleh. Kalau ada kemauan dan ada yang dorong. Ya, makanya saya kemarin kalau jadi Pak, mungkin Bapak Ibu akan lihat foto saya gimana Pak. Dirayu, pokoknya Ustaz tinggal diam, kasih berkas, kasih fotonya, biaya kami sediakan. Saya tanya berapa biayanya? Kalau DPR kota sekitar 1-3 miliar. Kemudian untuk DPRD provinsi ya kisaran itu lah. Kalau pusat sekitar 10 miliar. Pusat mau pilih yang mana? Itu uang semua. Iya, boleh nggak saya minta uangnya? Saya punya santri penghafal Quran, daripada nanti saya nyalon uangnya banyak keluar, lebih berkah buat anak-anak santri saya para penghafal Quran. Oh nggak mau, aja saya nggak jadi. Memang saya satu tidak ada keinginan, dua nggak ada yang pilih, makanya saya nggak mau. Kembali ke pasal pertama. Oke. Ternyata untuk beliau itu keberuntungan, beruntungnya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang punya masalah tadi, entah stres, entah itu berzikirlah. Kalau zikirnya tidak bisa buat ibu tenang, tadi kembali ke pertama, ada 6M minimal yang harus ada. Jadi kalau kita berzikir tapi tinggal tenang, berarti ada yang kurang. Minimal 6M tadi di awal, ada yang tidak. Paling zikirnya baru mengingat, ya Allah, ingat saya ada masalah besar, ya Allah, nangis gitu ya. Ibu suka zikir nggak sampai nangis? Pernah? Itu karena khusyuk apa karena sedih? Sedih ya? Sedih, berantem sama suami misalnya, khusyuk banget soalnya. Baik, habis waktunya ya?
Udah tahun 7. Oke, berapa? Bulan hari ini saya ada jadwal mengajar S3 di kampus sampai sore. Jadi nggak bisa lama-lama. Insya Allah ya. Kalau mau mengikuti di YouTube ada kajian saya di kajian psikologi Islam itu di MJA TV Masjid Jamiah Al-Azhar Permai. Itu ada kajian rutin setiap malam Selasa habis maghrib, itu kajian online-nya, ada kajian psikologi Islam. Baik, jadi syukur bagian dari iman. Tadi saya sebutkan apa dalilnya di Quran surat yang keempat ayat 147. Syukur bagian dari iman, Bapak Ibu. Ya, jadi Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Ingat, Allah tidak akan menyiksa kita setelah kita bersyukur dan beriman. Kenapa? Tadi di awal saya sebutkan, ternyata iblis itu godainya biar kita nggak bersyukur, Bapak Ibu. Masya Allah ya. Di antaranya misalnya syukur itu dari para ulama berpendapat syukur itu kesinambungan hati antara hati dengan penciptanya dan praktek amalia. Jadi misalnya kalau di hari ini ada orang Islam belum bangun sholat subuh, berarti dia tidak bersyukur. Itulah makanya kenapa iblis itu paling senang nemenin orang-orang yang tidak bersyukur. Baik, pada ayat ini Allah sebutkan Mayaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kita kecuali kita punya dua hal yang penting. Pertama bersyukur dan beriman. Bersyukur kaitannya dengan kemampuan cara pandang kita dalam kehidupan. Maka praktekkan dan perhatikan Bapak Ibu, catat ayatnya, doanya dikencengin nih agar kita bisa bersyukur. Apa doanya? Di surat 46 tadi ayat 15 di akhir doanya. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Apa doanya? Dibaca kan? Bahasa setiap hari. Kenapa tadi? Kalau ayat doa ini dikaitkan dengan surat ke-7 ayat 16 dan 17, ternyata iblis sudah bersumpah akan menggoda setiap saat biar kita tidak bersyukur. Maka dua kali dihafalkan ya Ibu di surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15. Di akhir itu doa tadi ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li dzurriyyati. Kalau yang belum hafal nanti dicatat ayatnya, dilihat di rumah. Kalau yang belum bawa Quran ya, Ibu biasa semangat karena dulu sering diledekin tuh Ibu Mas Taklim itu dikenal dengan ciping, cidar, tidur, ngaji kopi, sambil nyadar, terus tidur sehingga nggak mau catatkan gitu ya. Kalau di sini sama tidak? Ya, semangat semua loh. Oke, pentingnya zikir dan syukur dalam kehidupan Bapak Ibu. Beda ya, zikir itu adalah gerak lisan, hati, dan tindakan yang bisa menjadikan orang itu tenang. Dari surat 13 ayat ke-28. Maka banyakin zikir. Tadi ya, ada zikir yang bacanya tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, basmalah, itu bagian dari zikir, termasuk istighfar. Ya, perbanyak zikir agar Allah berikan keberuntungan. Yang kedua, bersyukur, menyelaraskan hati, pikiran. Tadi ya, kalau nggak bisa bersyukur, lisannya berterima kasih, tapi hatinya belum menerima, nggak bisa bahagia. Dulu tahun 2004, saya bersama teman-teman, termasuk Prof. Dadan Nawari, mendirikan lembaga konsultan psikologi dan narkoba. Tahun 2004 itu luar biasa, klien-klien yang kami tangani itu luar biasa. Ada mantan pejabat yang stres setelah nggak menjabat karena nggak bersyukur. Makanya korporasi ini menjadi penting. Satu, kaitannya dapat ilmu, kedua kaitannya dengan terapi, Pak. Karena setelah pensiun itu biasanya tadi pekerjaannya di rumah kadang-kadang muncul D3. Dia lagi. Dulu
waktu pengantin baru indahnya luar biasa, sama-sama berdua di rumah. Sekarang setelah pensiun, sama-sama di rumah, tadi muncul D3. Di kamar ketemu dia, di ruang tamu ketemu dia, di dapur ketemu dia. D3 ya, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Jadi bosan tuh. Itu dia, jalan ke masjid, ngaji bareng, Masya Allah, jadi sehat fisik, jadi sehat psikisnya. Baik, kesimpulannya bahwa pentingnya zikir karena dia bisa membantu kita jadi tenang kalau sedang punya masalah. Di mana masalah itu ada dalam hati. Maka hati, kolbu dalam bahasa Arab itu qalba yuqallibu, yang terbolak-balik, yang nggak pernah stabil. Ya, hari ini senang, besok sedih, gitu ya. Dan semoga ilmu ini manfaat dipelajari bersama. Maka terakhir ada doa gini. Doa ini adalah ada dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Hadis nomor 2722. Ya, ada doa dari baginda Rasulullah SAW. Kata beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasda, wa min da'watin la istajaba laha. Ada hafal hadis ini? Belum ada? Nanti cari, kalau mau datang ke rumah saya kasih kitabnya. Di riwayat Imam Muslim, hadisnya nomor 2722. Kalau di Sahih Muslim di jilid yang kedua, maka hadisnya nomor 2722. Matanya cukup panjang hadisnya, tapi ada 4 permintaan tadi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Kita sudah belajar kemana-mana, nggak ada dampaknya. Banyak orang pintar tapi ilmunya nggak bermanfaat. Orang pintar dukung orang salah, itu berarti ilmunya bermanfaat. Maka kata Rasul, aku berdoa kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Apa indikator ilmu manfaat? Dijelasin di surat 39 ayat ke-9. Ada 3 indikator ilmu manfaat. Pertama adalah syajidan wa qa'iman, menjadikan orang yang tambah rajin ibadah. Nah, ini alhamdulillah nih, rajin ke masjid, berarti dulu ilmu kita manfaat, gitu Pak Haji ya. Yang kedua Pak, yang dari akhirat, selalu berpikir orientasi akhirat. Kalau saya curang, kira-kira tidak akhirat gimana gitu? Kalau berpikir ke sana orang Islam pasti nggak ada yang membela yang tidak benar. Maka dulu kata mantan presiden kita, Gus Dur katanya, maju tak kentar membela yang banyak. Jadi orientasi ketiga adalah pada azabnya Allah. Jadi kalau 3 indikator ilmu manfaat ini ada, Masya Allah, saya yakin Indonesia nggak ada orang-orang curang untuk orang Islamnya. Karena dia tahu rajin ibadah, takut pada akhirat, dan takut pada azabnya Allah. Hal ini dibahas pada kitab oleh Syekh Ahmad Kaso dalam bukunya Manhajus Rafiqah ke-8. Ya, kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira tazkiyatun nafas ya dalam Islam akhirnya itu. Beliau adalah dosen di Muktur University di Arab Saudi. Baik, jadi yang pertama tadi ditanya agar ilmunya manfaat. Yang kedua, qamin qalbin la yakhsha. Ya Allah, kamu berlindung dari hati yang selalu gelisah. Ada yang mana gelisah hari ini? Semoga tidak ada gelisah, karena hatinya selalu berdebar-debar, tiba-tiba sedih dan sebagainya. Berlindung dari hati yang gelisah. Yang ketiga, wa min nafsin la tasba. Ya Allah, kamu berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas. Pengen jadi presiden terus misalnya. Kalau perlu 5 periode, kalau perlu sampai seumur hidup. Jiwa tidak pernah puas Pak. Maka kata Rasul, berlindung dari jiwa yang tidak pernah puas. Ya maklum kalau sudah jadi pejabat kan kamu orang dikawal di mana-mana, Masya Allah ya. Baik, yang keempat yang menarik Pak. Wa min da'watin la istajaba laha. Ya Allah, kami berdoa kepadamu dari doa yang tak terkabulkan. Masya Allah. Ya, ini yang terakhir. Ya Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk dikabulkan doanya, dipuaskan jiwanya, ditenangkan hatinya, dan dimanfaatkan ilmu yang dipelajari. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau ada yang salah, mohon dimohon maaf. Kalau yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya pribadi.
Ada yang mau ditanyakan? Semoga tidak ada. Ada sudah jelas semua gitu Pak ya? Doa itu bagian dari doa. Baik, ini barangkali ya Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan semangat karena ternyata belajar ilmu itu ada hadis begini. Man kharaja talabal ilm wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Dan orang yang keluar ilmu maka dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali. Tadi ayahanda kita ngomong kalau orang keluar lagi ngaji, pulang takdirnya ada, takdir di jalan itu bisa dapat pahala mati syahid. Asal jangan sengaja nih, kayak mati syahidah ada mobil tabrakin, nah itu mati syahid namanya. Teruskan niat dalam belajar. Jadi besok kalau formal lagi di saya ingin belajar. Semoga ilmunya manfaat, ibu dapat pahala mati syahid. Masya Allah ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa semoga Allah mudahkan kita dalam memahami ilmu Allah. Allah utus pemimpin yang baik di negara kita dan Allah berikan kita kebahagiaan di keluarga kita dan lingkungan kita. Allah hadirinnya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina awalina wa akhirina wa sallim wa radallahu ta'ala kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.